Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat kaum muslimin dengan muslim lainnya dengan ikatan persaudaraan. Dimanapun mereka berada dan di tempat manapun mereka tinggal, selama ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah keluar dari lisan-lisan mereka, maka mereka semua adalah saudara. Saudara yang dibangun atas dasar iman dan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka di dalam persaudaraan Islam, di dalam persaudaraan antara kaum muslimin, antara kaum mukminin, tentu ada hak-hak, tentu ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita sama-sama penuhi. Mesti ada hak dan kewajiban yang harus kita jaga dan harus kita pupuk. Apa saja kewajiban dan hak tersebut? Di antara hak-hak dan kewajiban persaudaraan Islam adalah yang pertama, tidak saling menzalimi dan tidak saling abaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu. Orang Islam yang satu dengan Islam yang lainnya bersaudara, maka tidak boleh ia menzaliminya dan tidak boleh ia mengabaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini ada dua larangan yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam etika kita bergaul, dalam etika kita bersaudara sesama muslim. Yang pertama adalah la yazlimhu, tidak boleh kaum muslimin saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Berbuat zalim dalam bentuk apapun, dengan merendahkan kaum muslimin, dengan mengambil hak-hak kaum muslimin atau menyakiti fisik kaum muslimin, ini semua bentuk daripada kezaliman. Yang tentu kezaliman ini sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan seadil-adilnya nanti di akhirat. Kemudian larangan yang kedua adalah la yukhziluhu, tidak saling mengabaikan. Artinya apa? Artinya kaum muslimin dengan muslim lainnya harus mempunyai rasa kepedulian. Jika kita misalkan melihat saudara muslim kita yang kekurangan, yang tidak mampu, yang tidak makan, maka sudah menjadi kewajiban kaum muslimin yang berkecukupan atau yang mempunyai kelebihan untuk menolong saudara muslimnya. Karena kalau tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu bidzalik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya, saudara muslimnya, tidur dalam keadaan perut kosong, sementara ia mengetahui tentang hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hak dan kewajiban yang kedua adalah antara muslim yang satu dengan yang muslim yang lainnya harus merasakan sakit jika saudara muslimnya terkena musibah atau jika saudara muslimnya ditindas dan dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan orang muslim dengan muslim lainnya dalam hal kasih sayang, dalam hal persaudaraan adalah seperti satu buah jasad, satu buah anggota tubuh. Idza ishtaka aduun minhu, jika salah satu bagian dari tubuh tersebut sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasakan sakit pula. Inilah gambaran dalam persaudaraan Islam. Satu yang sakit, semua kaum muslimin juga ikut merasakan sakit. Masyarul muslimin rahimakumullah, jika kita sekarang melihat keadaan saudara-saudara kita yang sedang dizalimi, yang sedang ditindas oleh kaum Yahudi laknatullahi alaihi di Palestina, mereka dibombardir, mereka dibunuh, mereka diusir, mereka diambil harta, mereka diambil tempat tinggalnya, maka sudah sepatutnya
sudah semestinya, sudah seharusnya kita kaum muslimin yang sebagai saudaranya yang tinggal di tempat ini di Indonesia juga merasakan kesakitan, juga merasakan kesedihan, juga merasakan keprihatinan terhadap hal-hal yang menimpa mereka. Karena jika kita tidak merasakan hal seperti itu, maka iman kita ini perlu dipertanyakan. Iman kita ini iman yang lemah di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mungkin kita tidak perhatian? Bagaimana mungkin kita tidak berempati, tidak merasakan kesedihan mereka? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudara Islamnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina sekarang adalah kepedulian kita. Kepedulian dalam bentuk kita memberikan doa kepada mereka, kita berikan sumbangsi harta kita kepada mereka, kita berikan segala daya upaya yang kita miliki, tentunya dengan kemampuan kita. Maka dengan itu insya Allah kita sudah menunaikan hak dan kewajiban kita dalam persaudaraan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah dua hak dan kewajiban di antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lainnya di dalam kita bermuamalah, di dalam kita bersaudara dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bisa amalkan sehingga nanti di alam kubur ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, "Man ikhwanuk?" Siapa saudara-saudaramu? Kita bisa dengan lancar mengatakan, "Al-muslim ikhwani." Orang-orang beriman, orang-orang muslim adalah saudaraku. Kenapa? Karena kita sudah memberikan bukti ketika kita hidup di atas dunia ini. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.